الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم سهل كل صعب ويسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kita sudah masuk kepada ma nazala saifan wa ma nazala shitaan. Halaman 54. Halaman 54, ma nazala saifan wa ma nazala shitaan. Ayat-ayat yang turun pada masa saif, pada masa musim panas, dan ayat-ayat yang turun pada musim dingin. Nah, kemarin kita sudah bahas ayat-ayat yang turun pada musim panas, ya, yaitu ayat Al-Kalalah. Ayat Al-Kalalah pada akhir surat An-Nisa, ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga termasuk ayat-ayat yang turun pada Ghazwah Tabuk, pada perang Tabuk. Baik, sekarang apa saja surat atau ayat yang turun pada musim dingin? Kemarin kita sudah sebutkan juga bahwa ayat yang turun pada musim dingin adalah ayat Hadisatul Ifki, ya, atau Hadisul Ifki. Ya, Hadisatul Ifki itu kejadian, ya, atau tuduhan yang tidak pantas yang ditunjukkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu, ya, lihat pada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga, ya. Wa yumassiluna lisyita'i bi ayati hadithil ifki. Mereka atau para ulama yumassiluna, memberikan contoh atau memberikan misal terhadap ayat-ayat yang turun pada musim dingin. Apa? Ayati hadithil ifki. Ayat-ayat mengenai hadis ifki, yaitu yang ada pada surat An-Nur, ya. Al-ifki itu dusta, kedustaannya. Nah, ini yang ada pada surat An-Nur, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila qaulihi ta'ala lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ya, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 26, ya. Surat An-Nur ayat 26. Maka ini ayat-ayat ini turunnya di musim dingin. Ya, di musim dingin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa kabar dusta, membawa tuduhan bohong, usbatun minkum, adalah golongan dari kalian sendiri, adalah orang-orang yang berasal dari kalian sendiri, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Baik. Fa fi sahih dalam kitab As-Sahih, dalam Sahih Bukhari, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah bagaimana? Annaha nazalat fi yaumin syatin. Annaha nazalat fi yaumin syatin. Ya. Ayat ini sesungguhnya diturunkan pada malam yang dingin. Lailatin syatin, ya. Malam yang dingin atau
malam musim dingin. Malam musim dingin. Ya. Nabi Aisyah tidak mengatakan fi lailatin baridah. Lailatin baridah kan malam yang dingin. Tapi Aisyah mengatakan fi afwan. Oh ya, fi yaumin syatin, pada hari yang dingin, bukan malam yang dingin ya, hari yang dingin. Biasanya kalau hari itu panas. Ini menunjukkan bahwa ayat ini turun pada musim dingin. Nah, musim dingin itu luar biasa dinginnya walaupun tidak bersalju. Oke, silakan menunya. Wa min amsilatihi. Fi ghazwah Khandaq. Perang Khandaq. Nah. Nah. أخرج البيهقي عن حذيفة Namun Lailatul Ahzab. Fantaliq. Kum fantaliq ila askar al-ahzab. والذي بعثك بالحق ما كنت لك إلا حياة إلى الوفاة فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها. Nah, baik, di antara ayat yang juga turun pada musim dingin adalah ayat-ayat yang turun pada perang Khandaq, ya. Wa min amsilatihi al-ayatul allati fi ghazwatil Khandaq. Dan di antara contoh-contohnya adalah ayat-ayat yang turun mengenai perang Khandaq atau pada perang Khandaq. Min suratil Ahzab, dari surat Al-Ahzab. Makanya perang Khandaq itu selain dinamakan perang Khandaq juga dinamakan dengan perang Ahzab. Perang Ahzab. Naam. Haitsu kanat fi syiddatil bardi. Ya, dari segi bahwa perang itu terjadi ketika dingin yang sangat dingin sekali. Akhrajal Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab fi Dalailin Nubuwah. Waalaikumsalam. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Jadi Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalail An-Nubuwah an Hudzaifah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, dari Hudzaifah, kata Hudzaifah, tafarraqa an-nasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul ahzab illa 12 rajulan. Kata Hudzaifah, ya, orang-orang berpencar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Ahzab. Ya, pada malam perang Ahzab, kecuali 12 orang. Jadi orang-orang selebihnya berpencar dari Nabi, berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali 12 orang. 12 orang ini. Lalu kata Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Baik. Lalu kata Hudzaifah di sini, fa'atani Rasulullah. Rasulullah mendatangiku. Faqala, lalu Nabi berkata kepada Hudzaifah, ya,
Kum fantaliq ila askaril ahzab. Hudzaifah, bangunlah, berangkatlah ke askaril ahzab, ke medan perang Ahzab. Ya. Qultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma kumtu laka illa hayaan minal bardi. Wahai Rasulullah, aku tidaklah berdiri, tidaklah bangun untukmu kecuali karena aku malu. Ya. Sebab aku dingin. Sebab ada di dingin yang luar biasa. Ya. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Surat Al-Ahzab ayat 9. Ya, surat Al-Ahzab ayat 9. Kapan turunnya? Turunnya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, dan itu terjadinya pada musim dingin. Nah, pada musim dingin. Itu dia. Itu dia Bapak Ibu ya. Ya, kalau musim dingin lain pula Bapak Ibu. Ada enggak Bapak Ibu yang pernah pergi umrah pada musim dingin? Gimana rasanya yang? Mana yang lebih enak umrah? Ya. Mana yang lebih enak umrah pada musim panas daripada musim dingin? Sama aja. Kalau kata sebagian teman, enak musim panas. Kalau musim panas, sampai dalam Masjidil Haram itu dingin. Tapi kalau dingin, tambah dingin. Di luar dingin, masuk dalam dingin. Tambah dingin. Iya. Iyalah. Itu Bapak Ibu ya. Ini perang ini terjadi pada musim dingin. Ayat ini turun pada musim dingin. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada yang ke-14. Ma nazala fil hadar wa ma nazala fis safar. Ma nazala fil hadar itu maksudnya ayat-ayat yang turun ketika Nabi hadar. Ketika Nabi tidak safar. Ketika Nabi sedang mukim. Ya. Wa ma nazala fis safar itu ketika Nabi sedang safar, sedang bepergian. Ini maksudnya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Hayatu Rasulillah miratan ghazwi al-wahyu masirin ذكر سيوطي أمثلة. نعم منها أول ببدر عقب الواقعة. نعم. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ma nazala fil hadar wa ma nazala fis safar. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi mukim dan ayat-ayat yang turun ketika Nabi safar. Aktsarul Quran nazala fil hadar. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, yang paling banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat yang turun ketika Nabi mukim atau menetap. Nah, ini harus kita tahu dulu. Jadi yang paling banyak itu adalah ketika Nabi mukim. Berarti yang sedikit adalah ketika Nabi safar. Ayat yang turun ketika Nabi safar. Nah, walakin
hayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat amiratan bil jihad wal ghazwi fi sabilillah. Akan tetapi Nabi itu kan enggak selalu mukim, enggak selalu menetap. Ada saatnya beliau safar, ada saatnya beliau berperang. Ya. Makanya di sini dikatakan kehidupan Nabi itu penuh dengan jihad dan peperangan. Ya. Ya. Amirah. Amirah itu saya katakan ma'mur atau penuh. Nah, ma'mur. Amirah. Ya. Haitsu yatanazzalu alaihi alwahyu fi masir. Jadi ketika Nabi berperang atau ketika Nabi berjihad misalnya, turun wahyu kepada beliau dalam perjalanan. Fi masir, dalam perjalanan. Wa qad dzakara as-Suyuti, dan Al-Imam As-Suyuti menyebutkan ayat-ayat yang turun ketika safar. Katsiran minal amsilah. Beliau menyebutkan banyak sekali contoh-contohnya. Ini Bapak Ibu kalau mau melihat banyak contoh ayat-ayat yang turun ketika safar, ini lihat bukunya Imam As-Suyuti. Nama bukunya Al-Itqan. Ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, ini di dalam Al-Itqan itu banyak sekali disebutkan contoh-contoh ayat yang turun ketika Nabi safar. Di antaranya adalah awwalu suratil Anfal. Ya, awal dari surat Al-Anfal. Ya. Awal-awal surat Al-Anfal nazalat bi Badrin aqibal waqi'ah. Ayat ini turun di Badar. Badar itu nama tempat. Ayat ini turun di Badar. Aqibal waqi'ah. Kapan? Setelah terjadinya waqi'ah. Setelah terjadinya perang. Perang Badar. Turunnya di Badar setelah terjadi perang Badar. Kama akhrajahu Ahmad an Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya, dan orang-orang yang yaknizuna, orang-orang yang menimbun, ya, orang-orang yang menimbun atau orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Emas dan perak dia wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah sampai akhir ayat. Akhraja Ahmadu an Thauban annaha nazalat fi ba'dhi asfarihi. Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Thauban. Ya, dari Thauban bahwasanya bahwasanya ayat tadi turun fi ba'dhi asfarihi. Di sebagian perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa At-Taubah ayat 34 ini turunnya ketika Nabi sedang safar. Turunnya ketika Nabi sedang safar. Wa awwalu suratil Hajj, dan juga awal surat Al-Hajj. Ya, awal surat Haji. Akhrajat Tirmidzi atau akhrajat Tirmidzi. Ya, boleh dibaca dua Bapak Ibu ya. Tirmidzi. Tapi yang lebih kuat Tirmidzi. Ya, tidak boleh dibaca Tarmizi. Ya, hadis Tarmizi, ya, itu tidak ada. Sama dengan Nasa'i. Jangan dibaca Nisa'i. An-Nasa'i bukan Nisa'i. Sebagaimana dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Imran bin Husain. Kata Imran bin Husain, lamma nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, ila qawlihi ta'ala
walakinna 'adzaballahi syadid unzilat 'alaihi hadhihi wa huwa fi safar. Ya. Kata Imran bin Husain, ketika turun kepada Nabi surat Al-Hajj, awal-awal surat Al-Hajj, ya, ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat tersebut turun wa huwa fi safar. Nabi dalam keadaan safar. Nabi dalam keadaan safar. Kemudian Bapak Ibu, wa suratul Fathi, dan juga surat Al-Fath. Al-Fath juga turun ketika Nabi safar. Akhrajal Hakim wa ghairuhu, ya. An siapa ini? Ya. Anil Miswar. Ya. Anil Miswar bin Makhramah. Anil Miswar bin Makhramah. Ya, dan surah Al-Fatah sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah. Ya. Ini Miswar itu nama orang juga. Ya. Anil Miswar bin Makhramah, dari Miswar bin Makhramah. Wa Marwan ibn al-Hakam, dan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini Bapak Ibu siapa? Ini Khalifah Umayyah, ya, Khalifah Umayyah. Nah, kata Miswar dan Marwan, qala nazalat suratul Fathi baina Makkah wal Madinah. Surat Al-Fath turun antara Makkah dan Madinah fi sya'nil Hudaybiyah. Ya, fi sya'nil Hudaybiyah, dia berkaitan mengenai Hudaybiyah, ya, perdamaian Hudaybiyah, min awwaliha ila akhirnya, dari awalnya sampai akhirnya. Jadi surat Al-Fatih itu adalah surat yang turun ketika Nabi safar. Jadi kalau kita ulang lagi, di antara surat yang turun ketika Nabi safar adalah yang pertama awal surat Al-Anfal. Kemudian surat At-Taubah ayat 34. Nah, Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kemudian surat Al-Fath. Surat Al-Fath itu surat-surat yang turun ketika Nabi safar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini kita sudah selesai ini dari 14 jenis, ya, ayat. Ada ayat yang turun di Mekah, ada turun di Madinah, sampai kepada ayat yang turun di musim panas, musim dingin, yang turun ketika Nabi safar, ketika Nabi menetap. Sekarang kita masuk kepada maudhu' yang baru, fawaidul ilmi bil makki wal madani. Apa faedahnya kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini? Ya, ini ada 3 ini Bapak Ibu. Apa faedahnya kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Madaniyah. Oke, silakan Pak Salman. Wa min ilmi wal madani ahammuha. Al-isti'anatu bihi Quran. Nah, fa inna ma'rifata mawaqi'in nuzul tusa'idu fahmi tafsiriha. Naam. Naam. Ibratu.
بعموم نعم لفظي بخصوص الصبر نعم مفسر مفسر في ضوء رضي المعنى في آيتين نعم الناسخ الناسخ منسوخ متأخرة ناسخا للمتقدم ahsan. Baik. Jadi Bapak Ibu, faedah yang pertama kita mengetahui Makki dan Madani ini adalah al-isti'anatu bihi fi tafsiril Quran. Ya. Menjadi alat bantu bagi kita untuk menafsirkan Al-Quran. Ya. Berpedoman atau membantu kita dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Fa inna ma'rifata mawaqi'in nuzuli tusa'idu ala fahmil ayah. Mengetahui ya tempat turunnya ayat, mawaqi' tempat-tempat. Ya, fa inna ma'rifata mawaqi'in nuzul, karena sesungguhnya mengetahui tempat-tempat turunnya ayat tusa'idu ala fahmil ayah, membantu kita memahami ayat itu, wa tafsirnya, membantu kita menafsirkannya dengan penafsiran yang sahih, dengan penafsiran yang sahih. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Gimana Undo? Ana sejarahnya ana. Asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul. Kalaupun tidak ada asbabun nuzulnya, tahu saja kita ini ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, itu membantu kita dalam menafsirkan ayat. Ini sebagai contoh misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Contohnya ini. Surat Al-Ankabut. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad. Ya, orang-orang yang berjihad. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad untuk kami atau untuk mencari keridhaan kami. Kami jalan kami, Allah bersama orang-orang muhsinin. Al-Ankabut itu Bapak Ibu, itu adalah surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Coba lihat lagi ayat yang sebelumnya. Nah, Makkiyah. Ya, coba kita lihat di sini, Pak. Kita lihat di sini. Ada 20 yang Madani ya. Itu termasuk surat Makkiyah. Itu dia. Ini surat Makkiyah. Tapi kok di akhirnya ada tentang jihad? Ternyata jihad yang ada di akhir ayat itu bukan jihad yang bermakna perang. Biasanya jihad yang bermakna perang itu Bapak Ibu fi sabilillah. Kalau di sini kan walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya dalam mencari keridhaan kami. Itu dia. Sebagian ulama ada yang menafsirkannya walladzina jahadu fina itu orang-orang yang menuntut ilmu.
Orang yang ilmu. Ah? Iya, jihadnya jihad ilmu. Jihadnya jihad ilmu. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu contoh kita, ya, contoh kita dalam memahami ayat Al-Quran dengan menjadikan Makki dan Madani ini sebagai alat bantu kita. Jadi memaknai jihad pada ayat tadi ternyata bukan jihad berperang, karena pada periode Makkah belum ada yang namanya syariat perang. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini membantu kita dalam memahami ayat dan menafsirkannya dengan penafsiran yang sahih. Walaupun Bapak Ibu, wa in kanatil ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun yang menjadi pegangan kita itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kemudian Bapak Ibu, wa yastati'ul mufassir, seorang mufassir ya, fi dhawi dzalika ya, seorang mufassir dengan mengetahui Makki dan Madani ini ya, inda ta'arudil ma'na fi ayatain, ketika misalnya terjadi ta'arud ya, Bapak Ibu sudah belajar ta'arud ya, ta'arudul adillah, ada ayat-ayat yang saling berbenturan, kontradiksi, itu ta'arud. Pertama, kita berikan alas dulu Bapak Ibu ya. Dalil itu tidak mungkin terjadi ta'arud. Dalil-dalil secara zatnya, secara dirinya tidak ada ta'arud. Yang ada ta'arud itu bagaimana? Pemahaman kita yang ta'arud. Itu betul ya. Jadi dalil-dalil itu sendiri tidak ada yang ta'arud. Zatnya tidak ada yang ta'arud. Dalil itu tidak ada yang ta'arud. Yang ta'arud itu kita yang memahami dalilnya. Pemahaman kita yang berta'arud. Itu dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika terjadi ta'arudul ma'na, maka di sini katakan ta'arudul ma'na. Ya, ta'arudul ma'na fi ayatain, ketika terjadi kontradiktif pada dua ayat, zahirnya kontradiktif, maka apa yang dilakukan oleh mufassir? Seorang mufassir dengan Makkiyah dan Madaniyah, dia bisa yumayyiza bainan nasikhi wal mansukh. Dia bisa membedakan mana nasikh, mana mansukh. Ya, kalau dia harus melakukan nasakh, dia bisa membedakan mana nasikh, mana mansukh. Jadi ketika seseorang mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, secara tidak langsung dia bisa mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh ketika terjadi ta'arudul adillah. Ketika terjadi ta'arudul adillah. Pertentangan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa innal mutaakhira yakunu nasikhan lil mutaqaddim. Karena yang mutaakhir itu dia menjadi nasikh bagi yang mutaqaddim. Yang turun terakhir dia menasakh yang turun sebelumnya, awal-awal. Kira-kira seperti itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tempatnya di Al-Qur'an. Ya. Tempatnya Al-Qur'an barangkali terbalik. Ya. Jadi tempatnya di Al-Qur'an itu tidak menjamin itu mentang-mentang dia tuh ayatnya di akhir maka turunnya terakhir, atau ayatnya di awal dia turunnya awal, ya. Contohnya Iqra. Ya sudah itu betul Pak. Ya. Ini surah Al-Alaq-nya. Gimana Undo? Gimana? Makkiyah. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan turun 2 kali. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu dia. Yang kedua, silakan Ustaz Maris. Tadawwuq.
أساليب القرآن والاستفادة منه. نعم 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 ومراعاة مقتضى الحال تعطي دارسا منهجا منهجا يلائم المخاطب عليه ومشاعره البالغة. نعم. Baik, itu jalan samaris. Jadi salah satu di antara faedah-faedah kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah juga Bapak Ibu adalah tadzawwuqu asalibil Quran wal istifadati minha. Tadzawwuq itu berkaitan dengan rasa. Dengan mengetahui Makki dan Madani, kita bisa mencicip. Tadzawwuq, mencicipi atau merasakan atau meresapi uslub Al-Quran, gaya-gaya Al-Quran, asalibul Quran, uslub Al-Quran. Tidak hanya meresapi, tidak hanya mencicipi saja, tetapi juga wal istifadatu minha, mengambil faedah dari uslub Al-Quran, ya, fi uslubid da'wati ila Allah, untuk uslub dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan metode dakwah Al-Quran, metode Al-Quran sebagai metode dakwah. Kenapa? Fa inna likulli maqamin maqalan, karena sesungguhnya setiap situasi memiliki bahasanya tersendiri. Ya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap kondisi, situasi memiliki bahasanya. Setiap bahasa memiliki juga kondisinya. Seperti itu. Kalam hikmah. Mahfuzat ini Bapak Ibu ya. Likulli maqamin maqal. Ya. Kemudian juga wa mura'ata muqtadal hal, ya, dan memperhatikan apa yang terjadi. Wa mura'at itu memperhatikan muqtadal hal, memperhatikan